greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'm awake. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yaitu Roy Suryo menjadi tersangka. Padahal baru kemarin loh Roy Suryo minta perlindungan LPSK. Tapi sekarang polisi menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka. Apakah kemarin yaitu bentuk kepanikan Roy Suryo ya? Bahkan sampai minta perlindungan kepada LPSK. Tapi setelah berselang sehari, Roy Suryo menjadi tersangka. Nah, ini dari Denny Siregar. Baru kali ini ada Panji jadi tersangka. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Lah, kemarin dah ada yang pasang badan belain dia, akhirnya terompiang. Beneran? Ya, ini dari Kompas. Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Nah, saya jadi penasaran, beritanya seperti apa sih? Jadi kasus meme stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan gambar Presiden Jokowi masuki babak baru. Roy Suryo selaku terlapor kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya sudah, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan saat dihubungi pada Jumat 22 Juli 2022. Sulpan belum merinci soal kapan Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Dia menyebut Roy Suryo saat ini tengah diperiksa sebagai tersangka. Hari ini benar sedang diperiksa di Polda Metro Jaya dengan status sebagai tersangka, ucap Sulpan. Pemeriksaan kepada Roy Suryo sebagai tersangka saat ini masih berlangsung. Roy diperiksa sejak pukul 10.30. Nah, biasanya kan penyelidikan naik ke penyidikan. Biasanya sih ya sebagai tersangka. Akhirnya pun setelah netizen menunggu-nunggu, nah sekarang ada kabar seperti ini. Bahkan kemarin aja Roy Suryo minta perlindungan di LPSK. Kemungkinan itu saking paniknya ya, kemungkinan Roy Suryo sampai minta perlindungan ke LPSK. Dari sini Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Sulpan menjelaskan ada 2 laporan atas Roy Suryo yang telah naik ke tingkat penyidikan, yakni laporan Kurniawan Santoso di Polda Metro Jaya dan pelapor bernama Kevin Bu di Bareskrim Polri. Artinya 2 laporan polisi yang telah dipelajari akan dilakukan pemeriksaan, dinaikkan yang statusnya dari penyelidikan ke penyidikan karena telah memenuhi adanya unsur pidana di dalamnya, kata Sulpan di Polda Metro Jaya. Roy Suryo juga membuat laporan terkait meme stupa Candi Borobudur. Mantan Menpora itu melaporkan 3 akun media sosial yang dianggapnya sebagai penggugah pertama. Namun Sulpan tidak menjawab pasti kelanjutan status laporan Roy Suryo sebagai pelapor tersebut. Dia menyebut pihaknya akan berfokus pada 2 LP, Roy Suryo sebagai terlapor yang kini naik ke penyidikan. Kalau tadi pertanyaannya Roy Suryo dipanggil sebagai pelapor ya, saya tidak bisa sampaikan karena yang saya sampaikan adalah hasil gelar perkara. Naik ke penyidikan adalah terhadap 2 laporan polisi itu, jelas Sulpan. Nah, memang setelah Roy Suryo menjadi tersangka, nama Roy Suryo pun trending di media sosial. Coba ya kita lihat trendingnya apa saja sih cuitan netizen-netizen dengan menyebut nama Roy Suryo. Ini dari anak kolong pakar Tele Pancika. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo ini seperti orang yang mengurus SPPT PBB, tapi yang didatangi kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebay. Sampai mengemis rekomendasi ke LPSK. Ujungnya rekomendasi LPSK untuk tunda penyidikan kasus ditolak Polda Metro Jaya. Si Panji wan bangsawan, bangsane tangine awan. Naik derajatnya, sekarang jadi tersangka. Selamat kepada Pak KRMT dan keluarga besar. Pemeriksaan kepada Roy Suryo sebagai tersangka saat ini masih berlangsung. Akhirnya hampir 3.000 tweetan yang menyebut Roy Suryo, yaitu di dalam beritanya Roy Suryo sekarang jadi tersangka. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pakar telematika Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama pada Jumat 22 Juli 2022. Penetapan tersangka itu atas kasus yang dilaporkan oleh perwakilan umat Buddha atas unggahan meme stupa Candi Borobudur melalui akun KRMT Roy Suryo 2. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan mengatakan penetapan tersangka Roy Suryo dilakukan setelah serangkaian penyidikan. Ya, benar tersangka, ujar Sulpan saat dikonfirmasi pada Jumat 22 Juli 2022. Hari ini juga, Roy Suryo telah berada di Polda Metro Jaya. Kedatangan Roy untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan dengan status sebagai tersangka, kata Sulpan.
Meski begitu, Sulban belum bisa memastikan perihal Roy Suryo akan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Untuk ditahan atau tidaknya nanti akan kami update. Sekarang masih menjalani pemeriksaan, tutup Sulban. Sebelumnya, Roy Suryo juga dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh komunitas Dharma Pala Nusantara soal meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Joko Widodo. Adapun laporan tersebut terdaftar dalam nomor laporan polisi LBB 0293 Romawi 6 2022 SPKT Barreskrim tertanggal 20 Juni 2022. Pelapor dalam kasus tersebut ialah Kevin Wu. Namun laporan itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya per 22 Juni 2022. Dalam hal ini, pelapor menyertakan pasal 45A2 CU pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Mengadu ke LPSK. Sebelumnya, Roy Suryo mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perihal kasus meme stupa Candi Borobudur yang berujung pada dugaan teror terhadap dirinya. Permohonan Roy dikabulkan dengan diterbitkannya surat rekomendasi yang ditujukan pada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam kasus yang dilaporkan Roy pada 16 Juni 2022, ia masih berstatus sebagai saksi dan kasus itu masih dalam tahap penyelidikan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dalam surat yang diterbitkan 18 Juli 2022 itu disebutkan bahwa Roy Suryo tidak dapat dituntut secara hukum. Roy tidak dapat dipidana karena kapasitasnya sebagai saksi dan pelapor. Hasil penelaah telah mendapatkan keputusan dalam sidang Majelis Pimpinan LPSK. LPSK memutuskan merekomendasikan kepada Direktur Kriminal Khusus Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam penanganan perkara untuk memperhatikan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Tulis isi surat rekomendasi LPSK ke Diretkrimsus Polda Metro Jaya yang dibagikan Roy kepada awak media pada Kamis 21 Juli 2022. Ditemui di gedung LPSK, Roy bersyukur permohonannya diterima. Ia menyatakan keputusannya untuk membuat pengaduan ke LPSK lantaran dianggap perlu karena ia berkapasitas sebagai saksi dan pelapor yang dibuatnya lebih dulu pada 16 Juni 2022 di Polda Metro Jaya. Alhamdulillah hari ini saya telah menerima rekomendasi dari LPSK untuk perlindungan saksi dan korban sesuai Undang-Undang Nomor 31 2014 Pasal 10 ayat 1 dan 2 tentang saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum dan wajib ditunda hingga kasus diputus pengadilan inkrah, kata Roy. Detailnya ada di lembar 1 dan 2 rekomendasi LPSK nomor R1268 garing 1.4.2 APRP LPSK 07 2022 tersebut. Jelas Roy sambil menunjukkan poin rekomendasi LPSK tersebut. Tak hanya itu saja, pengajuan permohonan ke LPSK dilakukan karena kerap mendapatkan teror. Teror itu dilamatkan kepadanya karena dituding melakukan penistaan agama atas unggahan meme tersebut. Saya banyak sekali mengalami teror, bukan hanya teror secara media sosial. Ada beberapa media abal-abal yang dengan sangat sadis itu memfitnah, bahkan menyatakan saya dipecat dari keluarga Keraton Yogyakarta. Kemudian bahkan ada satu media resmi juga sekitar sebulan yang lalu memberikan caption kepada saya sebagai orang yang menistakan agama, dan tersangka itu kan luar biasa tambahnya.